Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Spider-Man No Way Home yang dirilis akhir tahun 2021 ini guys. Sebelum nonton video ini, Mimin sangat menganjurkan untuk nonton video sebelumnya agar kalian tidak gagal paham tentang alur ceritanya. Linknya Mimin cantumin di deskripsi ya. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Di cerita sebelumnya, Spider-Man yang telah berhasil menaklukkan tentakel Dr. Ock. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan Green Goblin atau Norman. Kemudian Norman menyerang dengan bomnya. Namun tak lama dengan telepatinya, Dr. Strange membawa Spider-Man dan Dr. Ock ke basement penjara di bawah Centrum. Di sana Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse. Ia berhasil mengamankan Lizard beserta Dr. Ock villain lain. Dr. Strange juga mengupdate alat agar Peter segera mentelepati para villain ke penjara basement. Namun Peter berkata bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan sebuah tim termasuk teman-temannya. Kemudian dia memanggil MJ dan Lid untuk mencari villain lainnya. Kostum Peter sempat tertumpah cat warna hijau pada saat diserang oleh para haters. Kemudian ia membalik kostumnya sehingga kini kostumnya berubah menjadi warna hitam. Tak lama mereka menemukan anomali yang terjadi di daerah pembangkit listrik di area hutan. Peter langsung menuju ke sana sambil video call bareng MJ dan Lid. Dan ini untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Max Dillon atau Electro yang membentuk badannya dari power listrik. Saat Peter menyerang Electro, Peter juga dibantu oleh Sandman yang ternyata berada di sana. Setelah Electro berhasil dikendalikan, Peter mentelepati Electro ke penjara basement guys. Tak lama Sandman menyadari bahwa dia telah dibunuh Peter lalu ia marah. Kemudian Peter pun mentelepati Sandman ke penjara basement. Di sisi lain, Norman mencoba melarikan diri. Ia memecahkan topengnya. Lalu ia menemui Bibi Mike, kemudian ia curhat tentang kerisauannya dengan dunianya. Ia juga berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama Peter datang, yang sempat panik dengan kehadiran Norman karena takut Bibi Mike dibunuh oleh Norman. Lalu Bibi Mike menyuruh Peter untuk membantu mereka guys. Akhirnya Norman Osborn dibawa ke Sanctum Sanctorum dan bertemu dengan para villain. Kemudian Dr. Strange datang dan langsung mengurung Norman di penjara. Dia datang dengan membawa box kaca transparan dan mengurungnya dengan isolasi mantra dan mengembalikan mereka ke universe mereka masing-masing. Menurut Dr. Strange, tidak ada cara lain untuk membuat mereka tobat. Namun Peter yang tidak ingin melihat mereka diperlakukan demikian oleh Dr. Strange. Lalu ia mengambil kotak mantranya yang akan digunakan Dr. Strange. Jelas saja, Dr. Strange auto marah. Dan terjadilah pertarungan antara mereka guys. Pertarungan keduanya berakhir di Mirror Dimension, di mana Peter menaklukkan Dr. Strange dengan jaring yang menggunakan geometri dalam analisis bentuk abstrak dimensi cermin. Dia pun mengikat Dr. Strange dan kabur melalui portal. Sampailah Peter di basement. Kemudian Peter menitipkan cincin dan kotak sihir milik Dr. Strange ke MJ dan Liz untuk mencari tempat yang aman menyembunyikannya. Lalu mengajak para villain ke apartemen Happy Hogan. Peter mencoba perbaiki diri mereka dengan menghilangkan kemampuan mereka agar tidak jahat lagi dan dapat terus hidup dengan menggunakan alat Stark Industry. Peter memperbaiki chips pengendali tentakel Dr. Octavius dengan membuat cairan penyembuh kepribadian Norman, dan juga dia membuat reaktor penyerap energi listrik untuk Electro. Namun ia belum sempat membuat serum untuk Sandman dan The Lizard. Tak lama Peter merasakan bahwa kejahatan yang kuat dan ternyata itu berasal dari dalam diri Norman, di mana ia telah kembali menjadi psikopat. Kemudian Bibi Mai langsung mengambil obat penawar untuk Norman dan kabur dari apartemen itu. Norman juga mencoba memprovokasi villain agar tidak menjadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah.
Sementara Electro yang tengah ragu langsung melepas reaktor penyerap energinya dan mengambil reaktor energi murni Stark seketika menjadi sangat kuat. Kemudian ia langsung menyerang Dr. Ock dan membuatnya terlempar keluar gedung, guys. Di sisi lain, terlihat pertempuran antara Spider-Man dan Norman. Melihat ada kesempatan, Bibi Mai langsung menusuk Norman dengan serum penawar, tapi tidak berpengaruh apa-apa buat Norman. Dengan karakter psikopatnya, Norman yang sangat marah dan melemparkan bom sebelum pergi dari gedung itu, guys. Peter yang sempat shock langsung menghampiri Bibi Mai. Bibi Mai terlihat melemah dan kesulitan bernafas. Hal itu membuat Peter sangat terpukul. Kemudian Happy datang dan melihat kejadian itu. Ia pun sedih dan menyuruh kita untuk segera pergi, karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara Leeds dan MJ yang juga mendengar kematian Bibi Mai merasa terpukul dan sedih. Mereka ingin segera menemui Peter. Kemudian Leeds pun menggunakan cincin teleportase Dr. Strange hingga portal terbuka. Namun anehnya, kini mereka terlihat Spider-Man versi lainnya, yaitu Spider-Man versi Andre, di mana ia ikut terlempar ke dalam universe utama MCU. Kemudian Leeds kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi Tobey yang juga ikut terlempar ke dalam universe utama MCU. Lalu mereka mendapatkan petunjuk dari Spider-Man Tobey untuk menemukan lokasi Spider-Man Tom Holland. Dan akhirnya ketiga Spider-Man itu dipertemukan, guys. Peter Parker atau Spider-Man Tom sempat putus asa setelah kehilangan Bibi Mai. Namun di sisi lain, ternyata Spider-Man Andre juga pernah kehilangan orang yang dia sayangi. Begitupun Spider-Man Tobey yang mengatakan bahwa dia juga kehilangan paman Ben yang sangat dia sayangi. Namun mereka menyadari bahwa kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar pula. Lalu mereka bersama-sama membuat sebuah rencana. Di laboratorium, mereka membuat formula dan serum untuk memulihkan para villain itu. Tak lama Peter melakukan siaran langsung di HP miliknya dan disiarkan melalui Daily Bugle untuk mengundang para villain agar menemuinya di patung Liberty. Okay guys, it could be any minute now. Yep, purple. I don't wanna fight Lillian. I'm still like that you. Setelah itu terjadilah pertempuran antara 3 Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Awalnya mereka kesulitan untuk saling bekerja sama, karena nyatanya mereka tak pernah melakukannya. Akhirnya mereka mampu bekerja sama dalam satu tim berkat bantuan dari Peter. Karena Peter adalah mantan anggota Avengers. Di sini mereka berhasil menghentikan Sandman, The Lizard yang kini berubah menjadi manusia, dan Dr. Octavius membantu Spider-Man melumpuhkan Green Goblin miliknya. Terlihat Electro yang kini mempunyai powerful sempat membuat kesulitan para Spider-Man untuk menghentikannya. Namun akhirnya mereka berhasil menghentikannya dengan menyerap kekuatan tenaga listrik Electro, guys. No. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang dahsyat hingga lambang Liberty rusak. Di sana Leeds dan MJ terjatuh dari atap karena tidak bisa menutup portal. Namun berhasil diselamatkan oleh Spider-Man Andre. Tak lama Dr. Strange muncul dari portalnya. Kemudian ia marah pada Peter yang mengikatnya. Dia meminta agar kotak sihirnya dikembalikan. Green Goblin yang datang menyerang tiba-tiba mengambil kotak itu. Kemudian Dr. Strange kembali mengambil kotak tersebut, guys. Namun ternyata Norman meninggalkan bom dan terjadilah ledakan besar yang melibatkan keruntuhan kota itu dan membebaskan mantra cacat Dr. Strange. Dr. Strange mencoba untuk menahannya, namun gagal, dan terjadilah ledakan energi yang meretakan pada batas antara universe dan multiverse. Kini Norman berhadapan langsung dengan Peter. Ia ingin membunuh Norman karena telah membunuh Bibi Mai. Namun ketika Peter akan membunuh Norman atau Green Goblin, Spider-Man Tobey muncul dan mencegahnya. Karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun sayangnya dari belakang ia malah tertusuk oleh Norman.
Akhirnya Peter bergegas menginjek penawar serum kepada Goblin dan membuatnya menjadi normal kembali. Akhirnya ia sadar dan menangis sedih atas semua kesalahannya. Di sisi lain, Dr. Strange menahan retakan kekuatannya yang mulai lemah. Terlihat banyak villain yang hendak masuk ke universe utama MCU. Menurut Dr. Strange, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan semua ini, yaitu dengan cara membuat semua universe melupakan siapa Spider-Man. Akhirnya Peter pun menemui MJ dan Leeds untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena setelah ini mereka tidak lagi akan mengenal Peter. Peter juga berpamitan dengan Spider-Man Tobey dan Spider-Man Andre. Dan kini Dr. Strange langsung membaca mantra sihirnya untuk memperbaiki retakan multiverse, kemudian sesaat setelahnya, retakan itu kembali normal. Akhirnya semua villain menghilang dan kembali kehidupan mereka masing-masing. Dan kini seluruh dunia melupakan siapa Spider-Man dan seolah tidak pernah ada, dan bahkan Dr. Strange pun tak mengingatnya. Di akhir film, Peter datang ke kafe tempat MJ bekerja. Dia berusaha memperkenalkan dirinya kembali agar memori MJ kembali mengingatnya. Namun ia mengurungkan niatnya setelah melihat kehidupan MJ dan Leeds yang kini baik-baik saja. Kini mereka juga telah diterima di kampus impian mereka, yaitu di MIT. Akhirnya Peter pun pergi dan menjalani dunianya sendiri. Bahkan ia menjahit baju Spider-Man sendiri tanpa bantuan Stark Industries. Tak lama kemudian Peter yang mendengar kabar kejahatan, ia langsung memakai kostum Spider-Man-nya dan bergegas ke tempat kejadian perkara di kota New York. Di end credit scenes, Eddie Brock dan Venom terlihat sedang berada di bar. Ia telah mendengar cerita dari seorang bartender bernama Fanny, bahwa dunia ini memiliki pahlawan Iron Man, Hulk, dan kedatangan Thanos. Eddie pun menyampaikan bahwa alien tidak menyukai batu, melainkan alien menyukai otak. Eddie pun segera menemui Spider-Man di New York untuk menanyakan hal ini. Kemudian ia pun menghilang dan tak sempat membayar bilnya di bar itu. Kemudian, perhatikan baik-baik guys. Ada bagian dari simbiot Venom yang tertinggal di meja bartender itu. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya dari Marvel? Silakan isi narasi kalian di kolom komentar ya. Oke guys, itulah alur cerita film Spider-Man No Way Home yang dirilis akhir tahun 2021 ini. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.